Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajulia dari kelas 12 TPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kuta. Kerajaan yang dianggap tertua di Indonesia pada sekitar tahun 400. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kuta. Sungai Mahakam dapat difayari sampai masuk ke Muara Kaman, sehingga cocok untuk kegiatan perdagangan sungai tersebut. Masih ramai oleh lalu lintas air hingga sekarang. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia II, Zaman Kuno karya Marwawati Joenet Paseponegoro dan Nugroho Noto Susanto, bukti sejarah bahwa Kerajaan Kuta sebagai kerajaan Hindu pertama. Penemuan 7 prasasti berbentuk cubes di daerah Muara Kaman, kalung Cina yang terbentuk dari emas, sama 1 arca bulus dan 12 arca batu. Para ahli arkeologi dan sejarah kemudian mempelajari yups atau tugu peringatan. Pada yupa terdapat tulisan dengan huruf Pallawa yang menurut bentuk dan jenis berasal dari abad keempat. Sedangkan bahasanya adalah Sangsekerta yang tersusun dalam bentuk syair. Semuanya dikeluarkan atas tilah seorang raja bernama Mulawarman. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa dengan pusat pemerintahan di sekitar Bogor. Tarumanegara berkembang pada abad ke-5 dengan raja terkenalnya Purnamawa. Sumber sejarah yang utama adalah prasasti Celaretun, Kebo Api, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara Klaruton, serta Labak. Kebanyakan prasasti tersebut berbahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa. Pada prasasti Tugu terdapat keterangan tentang pengalian terusa Sungai Candrabaga menuju ke laut. Selanjutnya, pada tahun ke-22 pemerintahan Purnamawan memerintah pengalian Sungai Kumati. Setelah selesai dilakukan selamatan oleh para pemuka Hindu dan persembahan 1000 skor sapi. 3. Kerajaan Kalingo Ngoling. Pada abad ke-6 berdiri suatu kerajaan yang bernama Kalingo atau Holing, seperti sebutan yang diberikan oleh sumber dari Tiongkok, dinasti Tang. Lebih lanjut, dinasti Tang menyebutkan bahwa letak kerajaan Kalingga berbatasan dengan laut sebelah selatan Tan He Hia Kamboja, di sebelah utara Pol atau Bali, di sebelah timur dan Topo Teng di sebelah barat. Sumber utama mengenai kerajaan Kaling adalah berbentuk Tiongkok, yaitu berita dari dinasti Tung. Berita inilah yang menggambarkan bagaimana pemerintahan Ratu Sima di Kaling. Sumber sejarah lainnya adalah Prasautumas yang ditemukan di lereng Gunung Merbabu. Melalui berita Duri Tiongkok dan prasasti Tukmas tersebut, banyak hal yang dapat kita ketahui Kalinga dan kehidupan masyarakat. 4. Kerajaan Sriwijaya. Para ahli sejarah sepakat bahwa Sriwijaya muncul pada abad ke-7. Hal ini berdasarkan pada penemuan prasasti kedua Bukit 640 Masehi. Namun, mengenal letak pusat pemerintahan ada beragam pendapatkan, misalnya yang menyebut di Palembang, Georcodes, Jambi, Slamet Nurjana, dan lain-lain. Sumber sejarah utama Sriwijaya adalah prasasti berhuruf Pallawa dengan bahasa Melayu kuno. Prasasti yang bermasuk adalah prasasti Ligur, Kanton, Nalada, Tanjore, Wirajendra, Kudukan, Bukit, Kota Kapur, Karangbrahi, Talang, Tuwo, Telaga Batu, dan Palaseman. Berita tentang Sriwijaya dari mancanegara datang dari Arab, Tiongkok. Berita dari Arab menyebutkan adanya negara Zabak atau Sriwijaya. Ibnu Hordade mengatakan bahwa Raja Zabak banyak menghasilkan emas. Berita dari Tiongkok berasal dari satu Tising yang pernah bermukim di Sriwijaya pada tahun 685. 5. Kerajaan Medan Kamulan. Kerajaan Medan Kamulan dapat disebut sebagai penerus kerajaan Mataram kuno yang terletak di muara Sungai Brantas, Jawa Timur. Untuk mengetahui perkembangan kerajaan Medan
dapat diperoleh dari sumber benta asing dan prasasti. Sumber berita asing tentang kerajaan Medang berasal dari India dan Tiongkok. Berita dan India menyatakan bahwa kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan dengan kerajaan Kolamandala untuk membendung dan menghalangi kemajuan kerajaan Medang yang saat itu diperintahi oleh Raja Dharmawangsa. Berita dari Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan di Jawa dan Sriwijaya sering terlibat peperangan sehingga ketika utusan Sriwijaya pulang dan Tiongkok harus berhenti di Kam sampai pertemuan mereka untuk kembali ke negaranya. Adapun prasasti mengungkapkan tentang kerajaan Medang Kamulan Maliputi. Prasasti Tangerang 1933 menyebut bahwa Raja Empu Sindok pemerintahan bersama Peraisuri Sriwardani Pukibi. Prasasti Anjuk Ladang atau Candilor tahun 937 menyebutkan bahwa Empok Sindong pemerintahan membuat candi yang bernama Jayamarta dan Jayastambo atau Tugu Kemenangan atas Sriwijaya. Prasasti Kalkuta merupakan peninggalan Airlangga memuat peristiwa hancurnya istana Dharmawangsa dan silsilah raja-raja Medang Kamulang. Yang keenam adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kedin Panjalau adalah sebuah kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad 12. Artinya kota api. Sebagai pusat kerajaan sekarang, kota Kediri terletak di tepi sungai Brantas yang pada masa itu telah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Kata Kedin atau Kediri berasal dari kata Kad atau bahasa Sanskerta, artinya pohon mengkudu atau pohon pace. Sumber sejarah kerajaan Kediri yang utama adalah prasasti, di antaranya prasasti Sirah Keting Talangga Munggung. Yang ketujuh adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari identik dengan Ken Arok. Tata kerajaan berada di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang. Kerajaan Singasari mempunyai pelabuhan yang bernama Pasuruan. Sumber-sumber sejarah tentang kerajaan Singan beraneka ragaman, diantaranya adalah Kitab Sastra Pararoton dan Negara Kertagama. Berita dari Tiongkok menyebutkan bahwa Kaisar Kubilai Khan Mongolia Tiongkok telah mengirim pasukan untuk menyerang Singasari. Prasasti Balawi, Prasasti Maribong, Prasasti Kusmala, Prasasti Mula Muirung, dan situs sejarah Candi Kidi, Candi Congo, dan Candi Sangsari. 8. Kerajaan Majapahit. Terdapat beragam sumber sejarah tentang kerajaan Majapahit, diantaranya berupa prasasti Butak 1294 meter, Prasasti Sukamberta 1296 meter, Prasasti Balawi 1305 meter, Prasasti Waringin itu 1447, Prasasti Canggu 1358, dan Prasasti Karangbogen 1387. Karya sastra Negara Kertagama Sutomo, Arjuna Wijaya, Kunjarakama, Partihayajana, Prataton Sudayana, dan Soradakan, dan Candi Suku dan Canteo. Berita dari luar negeri seperti dari Tiongkok menyatakan bahwa tahun 1292 telah dikirim sejumlah tentara Tiongkok ke Jawa dengan maksud menghukum Raja Jawa Kartanegara yang tidak mau mengakui Kaisar Mongol atau Tiongkok dan memelukai muka utusannya. Berita dari dinasti Ming menyatakan bahwa pada tahun 1368 sampai 1643 adanya hubungan diplomasi Tiongkok-Majapahit. Sementara itu, berita dari Portugis menyatakan bahwa pada tahun 1524 Rio de Brito atau gubernur Portugis di Malaka membuat laporan. Untuk kesan dan pesannya selama pembelajaran Umilka, menyenangkan,
mudah dipahami, gampang dicerna. Udah, itu aja sih menurut saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.